Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah hadir di samping saya adalah Devi Demplon. Apa kabar Devi? Baik. Terima kasih hadir malam hari ini. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Yang menyeramkan. Nyeramin sih banyak. Yang berkesan. Satu aja, jangan semuanya diceritain. Oh nggak panjang ya? Apa ya? Ya biasalah kalau kita kan paling di lokasi syuting kebanyakan ya. Lagi kalau di hutan-hutan, terus apalagi kalau misalnya perannya misalnya Dewi Ular atau Ratu Ular kayak gitu. Ya mau nggak mau kayaknya ya teriak-teriak tengah malam gitu kan, ngundang ya. Waktu itu gimana kejadiannya? Waktu itu sih bukan kayaknya sih emang bener. Pas mau break makan, mau menjelang maghrib, jam abis asar itu aku ada adegan tabur garam ya. Okay. Nah, aku yang ditaburin sih sebenarnya kan aku ular kan. Terus kata aku, boleh nggak garam beneran, bohongan lah, aku bilang gitu kan. Apaan kek gitu. Terus udah lamba kata biar kayak real gitu. Oh ya udah gitu. Udah pas udah Demplon itu dulu break dulu ya, mendingan ke base camp dulu deh gitu. Dianterin kan pakai motor kan. Terus pada saat itu kebetulan aku lagi period kan. Mau buang air kecil di base camp aja gitu kan. Udah sekalian terus anak-anak lagi nonton tayangan tuh. Tayangan pas jamnya kita gitu kan. Terus aku bercanda sama teman-teman. Gue dong bisa nih matiin lampu ya. Aku gini lihat gitu, mati. Bener. Kok bisa? Ya aku pikir kan anak-anak iseng ngonsep. Coba deh nyalain lagi ya. Aku gitu deh, nyala lagi gitu. Tapi nggak ada yang iseng yang mainin itu? Udah namanya anak-anak kan, pada ketawa-ketawa. Terus pokoknya bercanda-bercandanya gila-gilaan, ketawa-ketawa pada waktu itu. Udah pas aku selang setengah jam, tiba-tiba setengah badan aku sih agak berat ya. Dari pinggang sini ke bawah. Emang bener-bener aku itu baru pertama kali, itu the real, maksudnya nyata. Gak bisa gerak, tapi tangan aku bisa. Terus di depan aku tuh ada yang ngerokok, sorry ya. Terus aku minta gitu. Oke, aduh itu menyeramkan sih. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, Dev ya. Aku ngomong sama kamu ya, takut. Okay. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya, Dev. Ya, mudah-mudahan gak ada kejadian yang aneh-aneh malam hari ini. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari berbagai ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yahya. Selamat malam Mas Yahya. Ya selamat malam Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Berawal dari saya waktu itu hijrah ke salah satu daerah di. Jadi awalnya itu saya sebenarnya nggak tertarik Mas untuk dunia mistik ya. Tapi karena ajakan teman yang begitu kuat, jadi saya awalnya mencoba. Setelah itu saya diperkenalkan dengan salah seorang orang pintar di sana yang memang katanya orang paling hebat. Lalu dia praktikan bagaimana kehebatan dia, terus bagaimana dia black-blackin tubuhnya dia, tapi bagaimana kebal gitu. Iya, bahkan sampai senapan Mas. Lalu karena saya tertarik, saya pikir kan yang namanya laki-laki mungkin harus jaga diri. Karena kita kan nggak tahu yang namanya bahaya atau ancaman itu kan bisa datang ke kita gitu. Jadi saya tertarik untuk belajar. Lalu saya mulai ikutin ritual itu dari awal, dari mulai saya bagaimana saya puasa muti, dari bagaimana mulai saya pati geni, hingga saat terakhir itu, proses terakhir, ritual terakhir itu saya di dalam muara yang harusnya 2. Dan itu saya harus di situ seperti orang betapa itu sekitar 3 jam
saya harus baca beberapa mantra, dan setelah selesai itu saya dimasukin paku. Nah awalnya jujur itu kalau saya berasa itu nggak mungkin gitu, tapi guru saya bilang kalau kamu yakin kamu pasti bisa. Saya coba sampai di sini saya sakit, saya coba sekali dan ternyata masuk. Nah, Tapi nggak justru ada luka, nggak ada berdarah, cedera gitu. Oke, lalu? jadi ya semenjak dari situ saya juga pasang susu, saya belajar pelet dan santet juga di situ. Pernah Anda gunakan tapi? Ya, Anda pernah melet, Anda pernah nyantet orang? ya. Korbannya cukup banyak. Lebih Lumayan. dari 5? Lebih. Lebih dari 10? Ya, dan semuanya itu yang ya saya mungkin punya permasalahan dengan dia. Mereka yang punya masalah ada yang sampai meninggal dunia. Ya. Merasa bersalah? Sekarang saya mulai bersalah. Kalau dulu mungkin saya nggak merasa bersalah, Mas. Karena dendam ya? Iya. Mungkin karena ada masalah akhirnya Anda lampiaskan walaupun harus mengorbankan nyawa orang lain. Tuh. Mas Yahya tujuannya datang ke penembus mata batin untuk apa malam hari ini? Justru itu Mas, kedatangan saya yang pertama mungkin udah waktunya saya untuk tinggalin, bahwa sebenarnya dunia seperti itu tuh nggak ada gunanya. Nah, saya pengen tahu apa yang akhirnya bikin Mas Yahya berpikir kayak gitu. Awalnya dari kesadaran diri, Mas, Oke. bahwa kita punya umur, ya sebaiknya kita pergunakan untuk kebaikan kita bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Pernah merasa terancam akhirnya merasa harus membuang ini semua? Kalau terancam hingga saat ini sih belum. Cuma saya merasa bahwa ya memang hal yang seperti ini ketika saya nanti udah nggak ada, kan saya di alam lain. Apakah nanti diterima atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makanya saya datang kemarin itu saya ingin hilangin semua. Pernah ada usaha sebelumnya untuk menghilangkan itu semua? Saya pernah waktu itu ke salah satu orang pintar juga. Tapi orang pintar itu tolak. Nggak mau atau nggak bisa? Nggak kuat kata. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa dapat tujuan ya Mas Yahya. Iya, terima Bisa kasih. lepas dari semuanya dan mudah-mudahan benar-benar niatnya kuat dan tulus untuk bisa lebih bersih saat ini. Iya. Kami akan ajak Mas Yahya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yahya, tanggal lahir 30 September 1980, dengan nomor rumah 66. Saya melihat adanya kekuatan energi yang sangat besar di tubuh Yahya. Energi yang sangat besar itu justru berdampak negatif untuk kehidupannya. Dengan kelebihan ilmu yang ia punya, sosok Yahya rela menyakiti orang lain untuk kepuasan batinnya. Saya melihat dalam pikiran saya, ia mempunyai perjanjian gaib dan sifatnya sulit ditebak karena tergolong psycho. Saya melihat dalam terawangan batin saya juga sosok macan yang sangat besar di tubuh Yahya. Saat malam, kemanasan artinya ada sesuatu yang kalau saya bongkar berarti dia tidak nyaman dong. Begitu digambar ya. Iya. Oke, kalau menurut aku sih agak riskan ya kalau Mas Yahya tuh saya punya firasat buruk deh. Nggak tahu kenapa lihat Yahya, lihat macannya, bahkan kayak saya mau ditekam. Oh, ini bisa dikendalikan nggak Mas Yahya? Sosok yang menjadi pengikutnya Mas Yahya ini? Walaupun saya nggak takut hantu ya, Mas. Terkadang Cuma masih bisa. Terkadang masih bisa.
Artinya bisa ya bisa enggak dong. Bisa ya, bisa enggak gitu loh. Who knows gitu, we never know. Ini untuk membuat macan ini selalu ngikutin Mas Yahya, ada ikatannya nggak? Ada apa ya, rumahnya lah atau apapun? Iya. Saya makannya juga ya. Makan. Karena mungkin dari Kan kasih makan ya mereka pasti. ya, karena mungkin dari proses ritual yang sudah saya jalankan waktu itu Mas, hingga alat atau mediasi yang saya pakai hingga saat ini yang jadi penjaga saya, benar yang dikatakan Mas Roy. Dan itu yang tidak pernah sebenarnya saya ceritakan ke siapapun, bahkan sampai ke saudara maupun orang tua sekalipun. Apa itu? Ya, cincin yang ada di sini. Cincin yang di jarinya Mas Iya, Yahya ini. Ini yang binatang ini yang Dapat dari mana Mas itu cincin? ini terakhir peninggalan dari guru saya waktu beliau wafat. Dan ini saya diwariskan kepada iya. Mas Yahya. Gimana Roy, kamu ngelihat cincinnya Roy? Cincinnya mengandung energi yang sangat kuat dan powerful. Powerful banget dan bisa mencelakai orang. Makin lama makin kesini, di menit yang sekarang saya ngerasa suhu udara makin dingin. Makin dingin nih Dan terasa saya ya. merasa makin banyak makhluk halus ya ingin menunjukkan eksistensinya. Selain dia, Iya. ada yang lain selain di sini. Ada yang lain juga. Itu penghuni studio atau memang makhluk yang lain mengikuti Mas Yahya? Penghuni studio dan makhluk lainnya yang mengikuti Yahya. ada juga makhluk Yahya lain. tuh sebenarnya bisa manggil. Manggil, oh makanya ngikutin gitu ya. Jadi kayak Dia bisa manggil loh Mas Yahya. Bener begitu Mas? iya. Jangan ikut saya ke rumah ya Mas Yahya. Betul apa yang dikatakan Mas Roy. Mas Yahya, Ya, Mas saya mencium bau jimat-jimat atau barang-barang spiritual. Apa aja jimatnya Mas? Untuk jimat saya hanya bawa satu, dan ini memang yang memang nggak bisa lepas sebenarnya sama saya Mas. Karena ini yang kemanapun saya pergi, baik saya mau berantem atau mungkin mau ingin melukai orang, ini tuh tetap harus menemani saya. Kamu mau lihat nggak? Pakai sarung Nanti, tangan, nanti ini enggak aku gini aja deh aku tahu. Boleh Itu, dipegang nggak apa-apa. Hah? Saya minta Terngikut gloves. aku Pak. Pak, maksudnya ya itu tadi makanannya misalnya apa misalnya puasa dari yang tadi ya apa mutihnya gitu makannya. Ada ritualnya nggak? Kalau ritual sampai saat ini enggak, karena memang ritual dari mulai saya tirakat hingga saat ini dia tetap menemani saya. Oke, saya mau tanya sama Roy. Tadi Pak Yahya bilang dia cuma pakai cincin yang dia pakai. Kamu sendiri melihatnya seperti itu nggak, Roy? Apa cuma cincin yang dia pakai sebagai barang gaib atau jimatnya? Apa cuma cincin yang dipakai? Saya ngelihat dalam mata batin saya, di badannya itu ada penuh rajah, tulisan-tulisan. Saya juga kurang ngerti tulisannya, agak meliuk-liuk. Dan itu di badannya dia, menyatu di tubuhnya. Iya. Kamu bawa sesuatu nggak hari ini? Sebenarnya selain cincin, saya ingin ngetes dan ingin mempertunjukkan kalau yang saya katakan ini bukan sekedar buaya atau sekedar cuma omongan hoax atau apa. Gimana cara menunjukkannya? Sebuah kater. Hah? Nanti mau diizinkan untuk ditunjukkan, mungkin Itu cutter berkarat loh. ya? Itu ya. coba Contohnya tunggu, tahan dulu. Taruh dulu. Cutter ini untuk Untuk apa jadinya? Kita bisa kebal Pak. kita sih tidak menyaksikan ya apa yang terjadi, apa yang diucapkan kita tidak mendinai ya. Tapinya kalau memang harus ditunjukkan Mas Yahya ini kan cutter itu, nampaknya cutternya udah bersahabat lama dengan itu ya. Jadi Iya, itu makanya. kekaratan loh. Iya makanya. Aku takut sekali loh. Ini kalau misalnya terjadi apa-apa kita nggak bertanggung jawab ya Mas ya? Siap. Mas mau menunjukkannya itu di sini, kemampuannya di meja ini. Ya.
Gimana Roy? Kamu izinkan untuk ya, atraksi di sini? silakan monggo, asal jangan melukai orang lain. Ya mas. Ya mas. Kitanya gimana Aku nih? takut Jadi- loh. Aku juga. Aku sebenarnya Saya nggak takut buka ini, setan, nggak apa-apa. tapi takut benar Hah? aja. Jadi atau saya kasih unjuk ke penonton atau? Ke kamera aja. Oh kamera. Kamera tuh sama nanti Aduh, penonton. Ya mungkin kayak gini gitu, kayak ini kayak Nggak mau lihat. ya paling seperti itu. Sebentar. Coba saya lihat tangannya. Ini Tadi cutter tajam beneran nih. cutternya. Boleh mau coba? Enggak. 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 Boleh digituin dong, seret gituin. Saya minta kertas, boleh minta nggak? Saya Nah. minta kertas, saya mau coba. Boleh minta kertas nggak? Saya mau Iya, buktiin ini beneran. cutter beneran nggak? Ini karatan loh. Coba. Coba mas, potong cutternya. Takut aku. Kodok. Saya lagi. Takut. Aduh ngilu ya, dengerin aja deh. Coba botol air mineral. Kalau kertas, mungkin bisa aja robek. Saya nggak yakin. Saya bukan yang meragukan ya sekali lagi. Ini untuk ngebuktiin kalau emang ini benar-benar tajam. Oh my god. Eh. Saya nggak udahlah, saya pasrah aja deh. Benar. Oke, ini cutter. Ini cuma cutter. Saya ambilin golok babi ada kayak. Hah? Roy, Kalau ini cuma cutter, mungkin orang bisa, si Yaya bisa. Apa jadinya kalau dengan golok babi? Boleh. Tapi saya tidak bermaksud menantang ya. Hanya Kalau Mas Roy mungkin ingin menantang saya juga boleh. biasa. nggak ada yang harus ini sih. Nggak ada yang harus menantang ditantang. Iya Roy ya. Enggak sih, saya nggak menantang. Cuma Mas itu nggak sakit ya sama sekali, nggak ada rasanya. Kalau rasa ya paling cuma kayak apa ya? Ya kayak kayu begitu aja. Dan Itu itu tuh lidah. Kayak digituin doang gitu kali iya. ya. Wow. Aku sini deh. golok babi. Aku paling Oke, takut. ini jadi partisipan kita mau membuktikan bahwa dia memang memiliki kekuatan ilmu hitam yang dipelajari dan dia juga ada sosok pengikut yaitu macan, siluman macan. Tadi dia udah coba pakai cutter dan sekarang kamu mau ngelihat dia pakai golok daging ini, Roy? Tapi saya nggak tahu kalau misalnya Mas Yahya nggak merasa keberatan, ya nggak usah lah. Coba kita buktiin ini tajam atau enggak ya. Ini kertas. Oke. Saya takut. Gini, aku pegangin gitu. Aduh, saya takut bener. jadi Mas Roy ingin Apa? menguji saya? Iya, bukan menguji juga sih. Nggak nantang juga ya. Cuma aku jongkok aja ya liatnya. Terus, Maksudnya seperti itu? wow. Atau kalau ingin ini boleh? Mungkin kalau ingin No, thank you. Udah. Maaf. Udah, Pak. Roy, kamu ngelihat kalau dia sempoyongan? Duduk, saya Mas. Mas. Tunggu, dia ngeluarin kekuatan yang besar ya? Belum ready. Kamu ngelihat ada sosok lain dalam dirinya atau dia kok dia bisa melakukan itu ya, Roy? Ya karena ada siluman macannya itu juga sih.
Itu yang bikin dia jadi kayak semacam kebal gitu. Iya. Dan ini kok makanya dia kayak setengah sadar ya. Ini aku agak merinding loh. Oh, kamu tau nggak apa yang ada di pikiran dia tadi? Dia pengen nancepin golok ke aku. Tapi karena aku bisa membaca pikiran, jadi aku menghindar sangat jauh sekali sebelum pergerakannya ada di sini. Itu dia yang ngelakuin atau dia dipengaruh hal gaib, Roy? Dari pengaruh hal gaib. Jadi kan makhluk-makhluk halus tuh banyak yang nggak suka juga dengan Roy Kiyoshi. Maksudnya membongkar banyak misi, vision, membongkar tabir kehidupan yang horor-horor. Jadi banyak makhluk juga. Ini saya khawatir ada cutter, ada golok di meja. Itu cutter. Tapi ya sih saya takut juga kalau misalnya ada di situ tapi ini butuh cutter. Iya. Goloknya aja pindahin atau gimana? Kamu Saya sudah oke, Mas. Hah? Udah oke kok. Oh, udah oke. Udah oke. Tadi apa ya, Roy? Dia ngendalin dirinya. serem banget saya nggak bisa berkata Tadi apa. itu saya hampir pegangan saya ini ingin masuk gitu. Jadi benar yang kata Mas Roy, mohon maaf kalau tadi saya hampir ingin ke aku. iya. Gak Oh, apa-apa. tadi Mas Yahya juga ngerasa itu. Emang Iya, ada dorongan karena untuk justru... Saya merasa tertantang dengan itu, Pak. Karena sebenarnya saya suka ditantang. Serem banget sih. Saya ngeliat dia tadi nggak ngebunuh sih, cuma menancapkan golok. Ya, betul. Mohon maaf, Mas Roy. Gak apa-apa. Marah ya itunya yang apa? Ini saya amanin aja ya. Ya, saya geser ke sana ya. Ya, Mas Yahya, Ya. demi kepuasan kamu bolehlah nancepin goloknya di sini, tapi aku pergi dulu ya. Nancepnya di situ aja. Yakin, Roy. Iya, tapi sayanya ngumpet. Jangan dilempar loh. badan saya lemas. Udah, setelah keluar emosinya. Biar diizinin dia nggak ada rasa penasaran lagi. Itu yang dipinginin tadi kan? Kalau masih ya udah dilampiasin lagi aja, Mas. Saya lemes, Mas. Nah, Mas, yaudah yuk kita tarik semuanya golok. Minta air putih dong. Mas Yahya, coba untuk minum dulu deh. Makasih, Mas Roy. Apa jadinya ya kalau itu tadi kepala orang ya? Sini. Oh, Glinding. kepalanya putus. Sini aja aku. Jadi sosok macan kuning itu mau mencelakai kamu gitu? Jadi dia itu mau celakain saya. Cukup. Lagi. Lagi. Kak, ntar abis diituin garam keluar nggak tuh? Nampakin gitu nggak? Iya. Oh. I think it's enough already. Mas Yahya, Yes. ini saya pengen Mas banget. boleh tutup lagi maskernya. Saya minum setengahnya aja deh. Langsung kindai. Dia kenapa? Oh, nih, Roy? baik-baik aja kan?
Ada yang ngelawan ya, ada ininya ya. Iya, Kontraksi dalam badannya. iya. Mau cabut Bereaksi sesuatu dia. deh. Dia mau ngomong. Sesak. Ada yang dicabut, diambil dari badannya dia. Kayak susah. Pernah dia pasang. Selalu pakai garam. Iya. Dia kayak rasanya cabut itunya, dia tuh kayak kesakitan gitu loh. Aktif. Garam, kopi. Yang tadi Cobain. kamu cabut itu apa, Roy? Kalau udah dinetralisir gini dan kembali jadi orang biasa ya, ini berarti dia akan kena golok dan katar berdarah dong ya. Perlu kita buktiin udah bener-bener lepas atau enggak gitu, Roy? Enggak sih, saya nggak berani ambil Jangan resiko. takutnya, iya. Takutnya berdarah kan bahaya. Jadi tadi yang kamu cabut, yang kamu ambil apa ya, Roy? Jadi semua kekuatan gelapnya dia aku cabut dari badannya dia. Apa rasanya, Mas Yahya? Saya ngerasa kayak badan saya kayak merasa kebelah, Mas. Kebelah. Belah. Dan waktu Mas Roy narik, seperti ada yang terpisah. Dan ini sekitar dada sih yang terasa sakit. Kayak ketarik gitu. Iya. Memang ada sesuatu yang ditarik dari situ ya, Roy? Gue nangkep kayak soul and spirit yang jelek-jelek dibuang oleh garam. Jadi kalau udah kayak Iya. gini, berarti dia udah nggak punya kekuatan apa-apa dong. Jadi orang normal. Dan memang kekalahan saya sama garam sebenarnya, Mas. Kenapa? Kekalahan saya sama garam sebenarnya. Pantangannya itu garam. Selama ini nggak boleh kena garam. Iya. Kalau makanan ada garamnya, kalau bapak makan juga nggak boleh. Karena itu bukan murni. Oh, garam murni. Garam, Garam murni murni. kayak gini. Oh. Nah itu dia makanya kenapa saya pakai garam. Karena saya ngebaca pikiran dia. Dan itu bisa mengusir semua pergi dari Betul. dalam dia. Bisa mengusir dan melemahkan dan bahkan menghilangkan, melunturkan. Itu yang pernah dipelet, yang pernah disantet, dengan dia udah nggak punya ilmu hitam seperti ini, gimana kondisi mereka, Roy? Saya rasa mereka juga ketar-ketir gitu ya. Serem. Nggak, penderitaan tak berujung. Bisa ditolong tapi mereka. Saya berharap mereka mungkin bisa ketemu orang yang bisa nolongnya. Kalau ketemu orang kan Mungkin bisa meninggal. Iya, apapun bisa terjadi sih, kasihan dia. gimana? Ya silakan Pak. Bisa. Dan berbicara tentang kekuatan-kekuatan supernatural, apakah cincinnya akan terus dipakai apa boleh saya sita? Dan berbicara tentang kekuatan-kekuatan supernatural, apakah cincinnya akan terus dipakai apa boleh saya sita? Boleh. Oke, baik. Saya juga nggak mau pakai ini lagi, Mas. Luar biasa. Saya salut sekali dengan Mas Yahya. Punya kemampuan yang luar biasa, tapi tahu kalau itu tidak benar dan dilepas semuanya malam hari ini di Menembus Mata Batin. Iya.
semoga Mas Yahya ke depannya jauh lebih baik ya. Ya. Kualitas Iya, Mas. hidupnya dan lifestyle hidupnya Mas Yahya juga aku ngerasa agak kebolak-balik jamnya juga. Oh, jam biologisnya juga berubah-berubah ya. Ada yang baru sampaikan, Dev? Sampai ini berarti Bapak udah bertobat lah ya. Iya. Jangan lagi ya Pak. Saya Iya. juga takut. Tadi saya nggak bisa loh Pak, tapi saya merinding. Iya, itu menyeramkan sih. Dan energinya kenceng banget. Kalau misalnya tadi nggak terkendali, itu golok bisa nancep. Bisa juga ke kamu, Dev. Tapi malam hari ini semuanya sudah selesai di sini, Pak Yahya. Kami harap ke depannya justru tidak kembali lagi ke dunia hitam. Apa itu? Ya, yang justru malah merugikan Bapak dan juga keluarga Bapak nantinya ke depan. Terima kasih Bapak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sekali lagi, kami semua salut sama keinginan Bapak yang rela untuk melepas semua ilmu-ilmu dan kemampuan Bapak di meja ini. Terima kasih, Pak Yahya boleh meninggalkan studio. Iya, baik. Terima kasih Mas Ray. Semuanya, terima kasih. Selamat malam. Jangan menyakiti seseorang hanya karena dendam. Belajarlah untuk menyayangi diri sendiri agar kamu tahu rasanya untuk tidak menyakiti orang lain. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering mendapatkan teror dari makhluk gaib karena ritual mistisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arin. Selamat malam Mbak Arin. Malam. Apa yang mau Mbak Arin ceritakan pada kami? Saya sebenarnya awalnya baik-baik aja Aha. dengan suami. Tapi karena udah bertahun-tahun saya rumah tangga tidak punya anak, saya masih sabar. Tapi pas saya lagi ngobrol dengan suami saya di ruang tamu, lagi asik-asik, dia nyinggung perasaan saya. Saya dikatain saya mandul. Saya sakit hatinya. Ada gelas, ada piring, saya lempar ke matanya. Sampai matanya buka berdarah-berdarah. Terus saya tarik ke kamar, saya siksa suami saya. Iya, Kayaknya enak deh kalau kita punya anak, rumahnya jadi rame. iya, pastinya kita akan bahagia. Tetangga-tetangga lain juga udah punya anak, cuma kita doang yang belum tahu. Ya aku tahu mereka semua udah punya anak. Sedangkan kita yang udah lama menikah, kamu belum punya anak. Dan jangan lupa. Apa? Kamu ngomong apa? Ngajar banget kamu ngatain aku mandul. Kamu suami apa sih? Sini kamu. Ma, malu sama tanah, Ma. Acil tau gak sih, Pak? Laki-laki apaan kamu? Mandul. Itu gelas dilempar. Iya. Sampai pecah di Iya. matanya. Saya sakit hati, Mas. Sekarang kondisinya seperti apa? Sakit parah. Oke, waktu itu Mbak tarik. Ya, bisa saya lempar gelas sama piring ke mukanya sampai matanya buta. Saya tarik kamar. Saya sisa lagi di kamar. Saya sakit hati, Mas. Saya udah sabar. Tapi saya dibikin sakit hati karena dibilang saya mandul, padahal semua bukan salah saya. Mbak Arin tapi sadar melakukan itu semua. Ya, saya sadar. Karena emosi. Ya, Pernah emosi. melakukan itu sebelumnya? Tidak pernah. Oke, setelah itu ada kejadian apa? Ya, saya coba ke dukun. Saya dikasih beberapa persyaratan untuk diikutin, tapi saya nggak ngikutin. Saya cuma makan tanah, kebiasaan. Sejak itu saya jadi kebiasaan makan tanah. Tanah, Ya, bukan beling ya? kan tanah. Tanah sama jamu. Supaya saya Tanah sama? jamu, biar saya punya anak. Tapi saya cuma makan tanahnya aja. Nah, karena saya tidak
mengikuti semua peraturan yang ada, yang dari dukun itu. Saya seperti diikutin roh halus. Setiap, ya, saya sering ingin bunuh diri. Pikiran saya kacau. Oke, sebentar. Saya mau mundur lagi ke belakang. Waktu Mbak Arin menyiksa suami. Bagaimana kronologi ceritanya, urutannya? Ya, lagi ngobrol enak-enak di ruang tamu, asik. Terus kita bahas soal anak. Saya yang disalahin, katanya saya mandul. Tapi saya nggak mandul, Mas. Saya juga pengen punya anak. Tapi saya capek kalau saya disalahin terus, saya sakit. Lalu? Saya ada gelas, ada piring, saya lempar ke mukanya. Sampai Dari matanya meja? berdarah. Iya, dari meja saya ambil. Lemparin semua sampai berdarah. Saya tarik lagi ke kamar. Saya siksa di kamar. Diapain? Saya siksa. Oh, Dengan cara? bukan mbaknya malah. Iya, Saking sakit hatinya iya kali ya, sakit kayak hati. Tersinggung. tersinggung. Disiksa dengan cara apa di kamar? Saya tabok, saya tendang-tendang. Gak ngelawan sama sekali suami? Enggak, karena dia matanya udah berdarah-berdarah. Udah nggak bisa ngelihat yang satu. Oke. Lalu Mbak berusaha datang ke dukun juga Iya. supaya hamil. Ada ritual minum jamu dan juga tanah. Iya, Lalu kemudian setelah saat itu selalu ada sosok yang mengikuti. ya mengikuti saya terus. Seperti apa sosoknya? Seperti kayak ular gitu. Oke. Tujuannya datang ke menembus mata batin malam hari ini untuk apa? Saya ingin meminta maaf sama suami saya menyesal. Dan saya ingin menghilangkan roh yang ngikutin saya. Sudah pernah minta maaf langsung? Belum, Belum pernah. Kenapa? saya masih malu. Baik, mudah-mudahan malam hari ini Mbak Arin memang benar-benar menyesali apa yang telah dilakukan. Ya walaupun mungkin telah tersinggung karena perkataan suami, tapi ya kita sepakat ya yang namanya kekerasan tidak bisa dibenarkan. Lalu mudah-mudahan juga sosok gaib yang mengikuti bisa benar-benar lepas dan hilang dari hidupnya Mbak Arin. Kami akan ajak Mbak Arin untuk langsung menceritakan ini semua pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arin, dengan tanggal lahir 5 Mei 1987, sosok yang mempunyai keinginan yang sangat besar. Saya melihat keinginannya yang sangat besar hancur karena nasib yang tragis. Keinginannya yang hancur membuat ia menjadi penuh amarah. Saya melihat adanya korban yang ia celakai. Dari mata batin saya, ia melakukan pantangan gaib terkait permintaannya. Berbicara tentang Irene dan menerawang beliau, saya melihat sosok siluman ular. Siluman ular yang banyak sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya.